Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajar dengan NIM 18720500021. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, dosen Bu Ade Purnadarmayanti. Judul sumber ajaran agama Islam dalam pendidikan. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang senantiasa mengajak manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang lebih tinggi dan diberi kebajikan yang banyak. Demikian tegasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia sehingga manusia termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pengembangannya dalam berbagai bentuk kreativitas, termasuk dalam hal perumusan tentang teori-teori pendidikan. 2. Pendidikan dalam arti yang luas telah ditempatkan sebagai bagian dari misi Rasulullah yang utama dalam mengajarkan dan menyebarkan risalah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Pada waktu itu, agama Islam juga telah menyampaikan bahwa proses pendidik telah terjadi sejak awal adanya manusia di muka bumi, meskipun tidak terlalu persis sama dengan yang disaksikannya di era sekarang ini. Pengertian sumber pendidikan Islam. Sumber adalah suatu yang menjadi sandaran semua dasar dalam suatu bangunan, sedangkan dasar adalah fundamen yang menegakkan suatu bangunan, sehingga menjadi kuat dan kokoh dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai sumber yang tepat sebagai tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai suatu usaha alam pembentuk manusia peradabannya harus mempunyai sumber yang kuat kemana semua kegiatan itu dihubungkan oleh disandarkan baik pengembangannya baik dengan sebagai sumber maupun dasar yang menjadi pedoman penerapan dan pengembangannya. Sumber itu terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Pendidikan agama Islam mempunyai dasar sebagai penegak agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar yang mau merobohkan atau mempengaruhinya. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Pendidikan karena termasuk ke dalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Quran. Seperti Al-Quran juga berisi akidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk, pedoman untuk maslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu, Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama. Beliau sendiri mendidik pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam ibn Al-Arqam. Kedua, dengan memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis. Ketiga, dengan mengirim para sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam. Ijtihad para ulama pendidikan. Sumber berikutnya yang lebih bersifat praktis dan aplikatif adalah ijtihad para ulama. Dalam hal ini, hasil ijtihad para pakar pendidikan Islam. Ijtihad itu sendiri dalam pemahaman umum adalah berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh ilmuwan tertentu untuk menentukan sesuatu hukum yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran pendidikan Islam para tokoh pendidik Islam sebagai berikut.
Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat. 2. Ibnu Maskawih. Ibnu Maskawih membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Karena dasar pendidikan Ibnu Maskawih dalam bidang akhlak, maka konsep pendidikan yang dibangunnya pun adalah pendidikan akhlak. Az-Zarnuzi. Pendidikan dalam Islam memiliki makna sentral dan berarti proses pencerdasan secara utuh aswak dalam rangka mencapai Sa'adatul Darajain, kebahagiaan dunia akhirat atau keimbangan materi dan religius spiritualis. 4. Al-Khawisi. Intisari sebuah pemikiran Al-Khawisi tentang pendidikan Islam antara lain adalah tentang lembaga pendidikan anak-anak, tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam Al-Khawisi, dan kurikulum ikhtiari, metode pembelajaran. 5. Imam Zarkashi. Untuk itu Kiai Haji Imam Kasyaki menghendaki agar pendidikan melahirkan sosok yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, skill yang baik, serta sikap dan perilaku yang baik pula. Umat Islam yang unik. Yang dimaksud dengan tradisi atau uruf adat tradisi adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang melakukan secara konstitusi dan seakan-akan merupakan hukum sendiri, sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena akan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. Nilai kondisi manusia. Kesimpulan, adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mencakup semua aspek kehidupan baik individual maupun sosial, baik ketauhidan maupun kemanusiaan, semua yang menjadi sumber syariat Islam seperti Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas itu juga termasuk ke dalam sumber pendidikan Islam, sehingga terdapat tujuan pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.